Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ketemu lagi dengan saya di kelas ini dengan keadaan sehat walafiat, tak lupa kurang suatu apapun. Amin. Sebelum mulai, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan fikih, yaitu tentang sujud tilawah dan sujud syukur. Tolong nanti absennya lewat chat aja ya, Mas, Pak. Yang pertama, sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah ialah sujud yang dilakukan oleh seorang hamba dikala membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari kitab suci umat Islam, yakni Al-Quran. Ayat-ayat tersebut dinamakan dengan ayat sajadah. Sujud tilawah dilakukan sebagai bentuk merendah atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat ditemukan dalam arti ayat-ayat sajadah saat melakukan sujud tilawah. Al-Quran ayat-ayat sajadah biasanya ditandai dengan tanda seperti tulisan kata as-sajadah dengan tulisan Arab di pinggir halaman, baris dengan ayatnya, atau ada gambar seperti kubah kecil di akhir ayat. Ketika ayat sajadah tersebut dibacakan, baik orang yang membaca atau yang mendengar disunahkan untuk bersujud satu kali. Yang selanjutnya, keutamaan sujud tilawah. Keutamaan itu didapat bagi orang-orang yang sering menjalankan sujud tilawah ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Salah satu keutamaannya yaitu terbebas dari api neraka. Bahkan Nabi Muhammad SAW sangat menyarankan untuk melakukan sujud tilawah. Ini adalah ayat-ayat sajadah yang dimana itu dari Quran surat Al-A'raf ayat 206 sampai Quran surat Al-Alaq ayat 19. Itu total ada ayat-ayat, ada 15 ayat yang ada di dalam Al-Quran mengenai ayat-ayat sajadah. Contohnya ini, fasjudu lillahi wa'budu, yang artinya maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah. Apabila kita mendengar ayat ini atau kita membaca ayat ini, maka disunahkan untuk bersujud. Yang selanjutnya, tata cara sujud tilawah. Yang pertama, dimulai dari posisi berdiri menghadap kiblat, takbiratul ihram, mengucap takbir. Yang ketiga, turun sujud, bangun dari sujud lalu diam sejenak, bangun meneruskan sholat jika sujud tilawah dilakukan dalam keadaan sholat. Yang keenam, melakukan salam jika sujud tilawah dilakukan di luar salat. Yang selanjutnya yaitu sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mensyukuri nikmat Allah disebabkan telah dikaruniai nikmat keberhasilan atau telah terlepas dari bahaya musibah, baik kenikmatan atau musibah yang bersifat individu atau yang bersifat umum. Sujud syukur disunahkan dalam dua kondisi. Yang pertama, ketika adanya anugerah atau nikmat yang baru seperti seseorang mendapat hidayah, masuk Islam, atau umat Islam mendapat pertolongan atau kelahiran anak dan lain-lain. Yang kedua, ketika tercegah atau terhindar musibah seperti selamat dari kecelakaan, selamat dari suatu bencana dan lain-lainnya. Tata cara sujud syukur itu seperti sujud tilawah, yaitu dengan sekali sujud. Ketika akan sujud adalah dalam keadaan suci menghadap kiblat lalu bertakbir kemudian melakukan sujud sekali. Saat sujud bacaannya seperti bacaan ketika sujud dalam sholat.
Kemudian setelah itu bertakbir kembali dan mengangkat kepala. Setelah sujud tidak ada salam dan tidak ada tasyahud. Tidak di waktu sholat, Imam Yahya berkata bahwa sujud syukur dalam sholat tidak dibolehkan dan memang tidak ada seorang ulama pun yang memperkenakannya, sebab tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Yang selanjutnya ini ada dalil tentang sujud syukur yang artinya diriwayatkan dari Abu Bakroh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika beliau mendapati hal-hal yang menggembirakan atau dikabarkan berita gembira, beliau tersungkur untuk sujud pada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2774. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Hikmah dan keutamaan melakukan sujud syukur. Yang pertama, ungkapan terima kasih kepada Allah atas segala kenikmatan duniawi yang dirasakan manusia merupakan mutlak karena kasih sayang Allah. Sahabat Abu Bakar berkata, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati kemudahan dan kabar gembira. Beliau langsung tersungkur bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, membuat umat Islam lebih menyadari kuasa Allah atas hidupnya sehingga bisa membuat lebih beriman pada kodok terbaik darinya. Yang ketiga, tidak sombong atas pencapaian duniawi. Semua hal yang terjadi dalam hidup manusia adalah sebab itu Allah atas kehidupannya. Ya, selanjutnya kita akan masih sesi pertanyaan. Saya akan membacakan pertanyaannya. Mohon nanti Mas Rifki jawab. Yang pertama, kalau kita mau melakukan sujud syukur maka harus wudu terlebih dahulu. Benar atau salah, Mas? Salah. Karena apa? Karena kalau sujud syukur itu berbeda dengan sujud tilawah. Kalau sujud syukur itu kan bisa dilakukan di mana saja. Maksudnya di tempat yang suci. Jadi tidak harus berwudu terlebih dahulu. Ya. Yang kedua, takbiratul ihram dalam sujud tilawah termasuk rukun sujud tilawah. Benar atau salah? Benar. Ya, alasannya? Karena tadi sudah dijelaskan tadi dalam rukun sujud tilawah itu kan yang pertama niat, terus yang kedua takbiratul ihram. Itu. Ya. Jadi ya itu. Makasih, Pak. Makasih, Mas Rifki. Ya, Pak. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Sampai bertemu lagi di kelas selanjutnya yang akan datang. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.